Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Deri Putri Bani, kelas B semester 4, NIM 19011-524. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kekuatan, yaitu pada manusia sumber dari gaya adalah kekuatan. Kekuatan ialah kemampuan seseorang untuk melawan atau mengatasi beban atau tahanan. Kekuatan adalah gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi otot. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuatan ialah gaya yang dapat menimbulkan gerak mekanis. A. Kontraksi otot dapat diterjemahkan dengan tegangan atau pengerahan. Kekuatan yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot. Kontraksi otot itu tidak lain adalah suatu proses pengubahan dan dari energi kimia menjadi mekanis dan panas. Disebut proses vegetatif dan merupakan proses yang sangat penting dalam bekerja otot. Efek dari kekuatan selalu sesuai dengan arah dari bekerjanya kekuatan tersebut. Otot terdiri dari 4 otot, yaitu vektor dan urutan otot atau tedor. Urat otot menghubungkan 4 otot tersebut kepada bagian skelet. Pada lengan dan tungkai urat-urat yang panjang sangat berguna bagi 4 otot, yaitu vektor. Otot-otot tulang kaki menahan kontraksi tulang sehingga bentuk lengkung dan busur. Dapat dipertahankan busur yang lentuk dan fleksibel. Spring arah merupakan tolak yang kuat dari kaki. Bila otot kakinya lemah, flex spring arah tidak ada yang menandang bahwa orang dengan kaki demikian tertahan berdiri lama dan tidak punya daya tolak. 1. Kontraksi isometris. Kontraksi isometris. Kontraksi terjadi di mana tidak nampak adanya pemendekan otot atau pemendekannya terjadi dengan pelan. Sekali bebannya terjadi kontraksi isometrik. Kontraksi isometrik ini disebut juga kontraksi statis. Yang kedua, kontraksi isotonis. Kontraksi terjadi otot pemendekannya secara relatif nyata dan cepat sekali. Kontraksi isotonis disebut juga kontraksi dinamis, dan kontraksi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kontraksi konsentris atau dinamis positif, kontraksi eksentris atau dinamis negatif. Menurut penelitian secara fisiologi, kontraksi otot yang eksentris kemampuan lebih besar daripada kontraksi konsentris. Kontraksi otot yang konsentris kemampuannya lebih kecil daripada kontraksi eksentris. 3. Kontraksi alokotonis. Kontraksi ini adalah kombinasi isometris dan isotonis. Saat mulai terjadi tegangan dari kecil sampai besar, tahanan atau beban yang terjadi adalah kontraksi isometris, dan tegangan melebihi tahanan atau beban terjadilah kontraksi isotonis. Latihan dinamis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu latihan dinamis positif, latihan dinamis negatif. Latihan dinamis positif ialah latihan kekuatan yang menimbulkan konsentris, memendek dan mempercepat gerak. Latihan dinamis negatif adalah latihan kekuatan yang mengikuti perlambatan gerak di mana otot saat melawan beban terjadi kontraksi eksentris. Metode latihan ini sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan massa otot. Berikutnya adalah kerugian dari latihan dinamis. Yang pertama, untuk peningkatan kekuatan secara murni, rangsangan dari latihan agak kurang oleh karena kekuatan yang dibangun untuk gerakan dihambat oleh kekuatan yang dibentuk untuk mempertahankan gerak, sehingga mengakibatkan tegangan yang diperlukan otot tidak cukup lama untuk menghasilkan otot. Yang kedua, yaitu hanya sebagian dari serabut otot yang terangsang, tidak seluruhnya ini, menyebabkan perkembangan kekuatan hanya sedikit dari kekuatan maksimalnya. Yang ketiga, tegangan otot saat
permukaan cukup besar, tetapi gerakan selanjutnya atau tegangan menurun dengan tajam. Kelompok otot pada gerakan awal bebannya besar, sedangkan serabut otot pada tegangan akhir kurang dibebani. Yang berikut itu keuntungan dari latihan dinamis negatif. Latihan dinamis negatif memungkinkan pengembangan puncak tegangan otot jauh di atas dinamis positif, dan latihan kekuatan maksimum statis. Oleh karena metode latihan ini dapat mengantarkan atlet yang berlatih sekalipun masih dapat meningkatkan massa ototnya, karena kerja otot yang mengikuti itu membentuk energi yang agak kurang daripada kerja otot yang melawan. Kerja otot yang eksentris juga baik digunakan dalam revalidasi. Poin berikut yaitu latihan plyometris. Memanfaatkan refleksi peregangan para inversari dan komponen elastis. 1. Saat melompat ke bawah, otot-otot agonis akan tertarik dan teregang. 2. Refleksi renggangan yang ditimbulkan mulai simpul saraf menyebabkan terjadinya rangsangan yang diperbesar pada serabut otot yang belum aktif. 3. Oleh karenanya pada kontraksi berikut, peregangan kekuatan akan lebih cepat. 4. Dalam hal ini para inventaris pada otot sangat besar, terciptanya inventaris dasar yang optimal untuk aktivitas otot berikutnya. Dan pada sisi lainnya mengubah tegangan otot yang oleh karenanya mengubah jadi derajat elastisnya. Unsur elastis modulus yang memungkinkan dimanfaatkannya pertambahan energi yang lebih besar. Yang berikut yaitu kekuatan kontraksi. Kekuatan kontraksi otot adalah maksimal pada ekstensis panjangnya. Yang berikut adalah kekuatan otot absolut. Beberapa kekuatan otot berbanding lurus dengan penampangan fisiologi dari otot tersebut. Artinya, maka besar penampangan fisiologi, makin besar pula kekuatannya. Beban maksimal yang mampu diangkat oleh otot per sentimeter persegi, penampangan fisiologinya disebut kekuatan otot. Yang berikut latihan kekuatan. Bentuk latihan isometrik umumnya dilakukan dengan dumbbell atau barbel sebagai bebannya. Untuk menanggulangi efek tahanan yang tidak tepat ini, diciptakan mesin latihan yang dapat mengatur efek tahanan yang relatif tetap. Yang berikut adalah kontraksi otot. Kontraksi otot dapat dibagi menjadi 4, yaitu kontraksi ekstensibilitasi, ekstensibilitasi, dan elastis. Yang pertama yaitu ekstensibilitas. Ialah kemampuan otot untuk menerima atau merespons suatu rangsangan. Otot yang peka mudah menerima rangsangan, artinya otot yang eksitabilitasnya atau iritabilitasnya tinggi, reaksinya cepat. Yang berikut yaitu kontraksibilitas, menunjukkan kemampuan otot untuk mengucup dan mengerut yang diikuti dengan perubahan bentuk atau menjadi pendek dari gemuk. Otot dengan kontraksibilitas yang tinggi berarti ototnya relatif kuat. Ekstensibilitas menunjukkan kemampuan otot untuk direnggang sehingga menjadi lebih panjang daripada panjang semula. Otot dengan ekstensibilitas yang tinggi berarti ototnya relatif lentur. Yang terakhir yaitu elastis. Elastis menunjukkan kemampuan otot untuk memendek kembali ke panjang semula setelah dilakukan peregangan otot yang demikian menunjukkannya unsur kelenturan. Sekian dan terima kasih.
Itulah hasil presentasi saya.